Sekarang angka 2. Nah, ingat ya, bahwa Anda sekarang berada di zona evaluasi hasil pelaksanaan. Jadi materi hari ini berada di dalam zona evaluasi hasil pelaksanaan. Kurang ini ya. Nah, di sini nih. Alah. Ini dia. Nah, Anda berada di zona di sini. Zonanya di sini. Nah. Jangan berpikir Anda sedang melakukan identifikasi kebijakan udah lewat. Jangan berpikir Anda sedang merumuskan kebijakan udah lewat. Jangan berpikir Anda sedang melakukan adopsi legitimasi kebijakan udah lewat. Jangan berpikir Anda sedang mengendalikan atau memantau pelaksanaan udah lewat. Jadi evaluasi yang dimaksud evaluasi yang dipakai di sini itu adalah evaluasi ex post atau evaluasi ex ante, ya. Jadi yang dipakai di dalam evaluasi di sini ya adalah evaluasi ex ante. Apa itu? Evaluasi yang dilakukan ketika program, ketika kebijakan, program, kegiatan, proyek sudah selesai dilakukan. Selain evaluasi ex ante, Anda juga bisa evaluasi post waktu. Post waktu. Apa itu? Evaluasi yang dilakukan ketika kebijakan program kebijakan proyek sudah selesai dilakukan secara periodik. Nah, contohnya ini gini. Ya. Contohnya, bila Anda melakukan evaluasi pada suatu kegiatan di tahun 2022, ya, maka Anda mengevaluasi objek pelaksanaan tahun 2021. Nah, ya, atau objek analisis evaluasinya adalah tahun T-1. Jadi kalau Anda melakukan evaluasi di tahun 2022, berarti objek analisis evaluasinya adalah tahun T-1. Ya, adalah minimal tahun T-1. Maksimalnya tak terbatas. Jadi bisa tahun T-2, T-3, T-4, dan seterusnya ke belakang. Series boleh. Misal tahun 2010, 2020, 2021. Boleh. Nah, kalau periodik, Kalau periodik ini
Bila Anda melakukan evaluasi pada suatu kegiatan, ya, pada suatu kebijakan, program, kegiatan, di tahun 2022, setelah Anda mempunyai data dari laporan pemantauan, misalnya triwulan. Nah, misalkan laporan pemantauan triwulan, yang kemudian Anda bikin analisis evaluasi berdasarkan data analisis evaluasi triwulan tersebut, triwulan yang bersangkutan berdasarkan laporan pemantauan. Jadi, kalau laporan pemantauannya itu adalah triwulan ketiga tahun 2022, maka laporan evaluasinya adalah triwulan ketiga 2022. Gini, kalau evaluasi post factum, ya, hanya ini yang boleh dilakukan untuk laporan kegiatan evaluasi, ya. Gimana kalau evaluasi ex post, Pak? Evaluasi yang dilakukan sebelum kebijakan itu dilakukan. Nah, itu jatuhnya di dalam identifikasi kebijakan. Ya, bukan masuk dalam kategori evaluasi dalam konteks ini, ya, dalam konteks JFP, ya. Oke. Oke. Nah, apa yang harus Anda lakukan? Pertama, tetapkan judul, ya. Setelah Anda tahu, Anda melakukan evaluasi hasil, kemudian Anda menetapkan judul yang sesuai, ya. Tetapkan judul sesuai. Oke, sebelum lanjut, masih mendengarkan suara saya, teman-teman? Atau jangan-jangan suara saya mati? Masih, ya? Oke. Masih, Pak. Oke, Pak, aman. Aman, ya. Jangan lupa, ya, dalam laporan evaluasi ini Anda kan Anda formatnya adalah policy report, ya. Nah, Anda harus menetapkan judul. Judul tadi itu, ya. Anda harus menetapkan judul, ya. Salah. Mana ini? Judul itu adalah super intisari gagasan Anda. Ya. Judul sudah menggambarkan isi laporan Anda. Judul bahkan sudah berisi kesimpulan, bahkan dapat isi kesimpulan tulisan Anda. Sehingga cara bikin judul ada dua. Bikin sebelum Anda membuat analisis, bikin sesudah Anda membuat laporan. Ya, ada dua cara nih. Bikin
sebelum Anda membuat laporan, ya. Nah, yang paling enak gimana Pak Edi? Idealnya bikin dulu di depan. Judul ditetapkan di depan. Ya, depan sebelum Anda membuat laporan. Nah, misal laporan efektivitas pelaksanaan Musrenbang Prof RKED Jateng 2023 pada tahun 2022 ya. Laporan efektivitas pelaksanaan Musrenbang Prof RKPD Jateng pada tahun 2022. Nah, ini. Oke. Terus kemudian hasil analisisnya yang mengemuka dan signifikan ternyata mekanisme. Nah, mekanisme perlu diperbaiki. Anda bisa mengubah judul menjadi dan rekomendasi perubahan mekanisme pelaksanaannya pada Musrenbang Prof tahun 2023. Nah, ya. Oke, Anda bisa mengubah judulnya jadi kayak begini. Tambahin. Dan ditambahi dan rekomendasi perubahan mekanisme pelaksanaannya pada Musrenbang Prof Jateng 2023. Oke. Oke. Lanjut. Nah, kemudian Anda ikuti butir-butir angka kredit yang tersedia dalam regulasi. Ya, regulasinya ada 3. Peraturan Menteri PPN nomor 1 2022 tentang petunjuk teknis. Nah, ini nanti Anda lihat angka kreditnya, kemudian pedoman pelaksanaan petunjuk teknis penilaian kinerja jabatan fungsional perencana. Di situ juga ada peraturan Menteri Penyalahgunaan PAN RB nomor 4 2020 tentang angka kredit juga di situ ya. Anda bisa lihat di situ. Nah, tapi kalau lebih lengkap ya di sini ngelihatnya. Ya, di sini lengkapnya. Sorry, lengkapnya di sini ya. Ini satu kesatuan ini. Ini satu kesatuan. Ya. Ini satu kesatuan. Oke. Satu kesatuan. Ya. Nah, lihat di sini ya. Nah, butir-butir di dalamnya Anda setarakan dengan outline bakunya. Anda setarakan dengan outline yang tadi itu. Outline. Ya, outline tadi itu ya. Outline ya. Mana outline? Mana outline? Yo, mana outline? Outline itu yang ini ya. Ini outline ya. Ini outline ya.
setarakan dengan butir-butir angka kredit di dalamnya. Oke, kita lihat. Butir-butir di unsur kegiatan perencanaan pembangunan. Ya. Untuk subunsur identifikasi masalah, itu ada butir-butir yang punyanya perencana pertama sama muda. Ini yang warnanya ungu. Ya. Ini punyanya perencana muda dan pertama. Kemudian ini ada punyanya perencana madya dan utama. Lihat ya butirnya ini. Lanjut. Kemudian di subunsur penyusunan yang ungu ini. Ini punyanya perencana pertama sama muda. Kemudian yang biru ini punyanya perencana madya sama utama. Ya. Sama juga di subunsur adopsi legitimasi, subunsur pengendalian pemantauan, subunsur evaluasi. Nah, ya, Anda nggak usah repot-repot, ini sudah saya rekapkan. Saya bantu Anda untuk rekap, ya. Nah, untuk JFP pertama dan muda, Anda boleh mengambil semua item angka kredit baik di dalam unsur identifikasi, dalam unsur penyusunan, dalam unsur adopsi, ya, untuk perencana pertama muda, Anda boleh pakai butir dalam subunsur identifikasi, subunsur perumusan kebijakan, Anda boleh pakai subunsur adopsi, Anda boleh pakai subunsur pengendalian pemantauan, Anda boleh pakai subunsur evaluasi, Anda boleh pakai. Untuk perencana pertama dan muda, Anda boleh pakai semua item di dalam subunsur identifikasi. Jadi Anda boleh pakai A1, A2, A3, boleh pakai. Kecuali Anda tidak boleh pakai punyanya madya dan utama. Ya, dalam membuat laporan evaluasi, Anda boleh pakai semua unsur di identifikasi ini, yang biru ini Anda boleh pakai, kecuali yang punyanya madya dan utama. Yang kedua, Anda boleh pakai subunsur penyusunan kebijakan, ini yang biru ini. Yang biru ini. Tapi Anda tidak boleh pakai yang punyanya B2, punyanya madya utama. Yang merah ini nggak boleh. Ya. Anda boleh pakai yang diadopsi ini, boleh. Kecuali ini nggak boleh pakai. Ya, yang pertama muda nggak boleh pakai. Kemudian Anda boleh pakai pengendalian pelaksanaan pemantauan. Apa itu yang di biru ini? Tapi Anda nggak boleh pakai yang merah ini di 3 titik. Boleh pakai. Anda boleh pakai semua subunsur di evaluasi ini, boleh pakai, kecuali yang punyanya madya utama. Jadi total dari seluruh butir angka kredit yang tersedia, ini ya ada berapa nih totalnya? Dari 42 butir angka kredit ini, totalnya semua ya, 42. Anda boleh pakai 23 jenis butir kegiatan punyanya, yang biru ini ya, punyanya pertama dan muda. Ya, pertama dan muda. Yang pertama dan muda, tapi tidak boleh pakai yang 19 jenis butir. Punyanya madya dan utama, nggak boleh Anda pakai. Dilarang keras. Oke, paham ya? Kemudian untuk yang perencana madya dan utama, untuk membuat laporan subunsur evaluasi ini hanya boleh pakai E41 dan E42 yang ada di dalam subunsur evaluasi. Lainnya, meskipun punyanya utama dan madya, diidentifikasi, nggak boleh dipakai. Yang di unsur penyusunan kebijakan nggak boleh dipakai. Meskipun di situ punyanya madya utama, nggak boleh.
diadopsi, meskipun dia punyanya media utama dipakai, nggak boleh. Di pengendalian pemantauan, meskipun itu punyanya media utama dipakai oleh media utama, nggak boleh. Kalau Anda menyusun laporan evaluasi bagi JFP, media dan utama, kalau menyusun laporan subunsur evaluasi, hanya boleh pakai yang ada di subunsur evaluasi. Apa itu? E41 dan E42. Jadi dari 42 butir yang ada dalam Permen PAN 4 2020 atau Permen PPN 1 2022, dari 42 butir, Anda hanya boleh pakai butir E41 dan E42. Oke? Paham ya? Apa itu E41, E42 ini? Menyusun desain, instrumen, dan arahan pelaksanaan evaluasi rencana pembangunan jangka menengah atau sektoral. Boleh pilih mau yang jangka menengah atau sektoral. Substansinya boleh pilih jangka menengah atau sektoral. E42, melaksanakan evaluasi rencana pembangunan jangka panjang, substansinya jangka panjang atau lintas sektor atau kawasan. Ya, 3,6. Tapi ini kalau dipakai oleh JFP Madya, ya berarti 3,6 dikali 80. Yang boleh 1 butir. Ya. Paham ya? Oke. Jangan dicampur. JFP pertama muda pakai punyanya JFP Madya Utama, nggak bisa. Ya. Kemudian JFP Madya Utama pakai punyanya JFP pertama muda juga nggak bisa. Ya. Oke. Langkah ketiga sekarang. Ya, ini Anda pahami nih, ini benar-benar harus Anda pahami. Oke, langkah ketiga sekarang. Nah, terus gimana cara membuat laporannya? Ya, jadi cara membuat laporan